Episode 49. Tahu. Hari ini Ivy mengajak Kekyut dan Nek Uti untuk jalan-jalan ke sebuah mall terbesar di Jakarta. Mereka juga mendapat kawalan Mike dan beberapa bodyguard. Ivy mengajak Kekyut dan Nek Utinya untuk main di Timezone. Pak Salim begitu bahagia bisa bermain bersama sang cucu yang begitu lucu berlarian, sedang Bu Nur mengawasi dari tempat duduknya. Setelah puas bermain kini mereka menuju ke sebuah stand makanan Indonesia. Ivy merengek ingin makan sate pintanya. Tanpa disadari ada sepasang mata yang melihat ke arah mereka, kemudian suara teriakan mengejutkan Pak Salim. Bu Nur dan Mike. Kakek, kata Kenzo menghampiri meja mereka. Iho Kenzo di sini, sama siapa sayang, tanya Bu Nur. Kenzo sama papa, itu, kata Kenzo menunjuk Herdi yang berjalan menghampiri meja mereka. Oh nak Herdi juga lagi makan di sini toh, kata Pak Salim. Ivy yang bingung pun menarik baju Pak Salim dan minta digendong. Pak, ini bukannya Elvi putra Steve dan Mela? Tanya Herdi. Iya Her, ini cucuku, dia mirip ibunya, kata Pak Salim. Berarti Mela itu, kata Herdi, iya dia putri Pak Salim dan Bu Nur, aku menemukannya hampir mati 6 tahun lalu, kata Steve dingin. Steve yang mengetahui Elvi yang tengah berjalan-jalan dengan orang tua Mela pun, akhirnya memutuskan untuk menyusulnya, dan benar saja Herdi bertemu dengan mereka. Maaf Tuan Herdi, apa ada masalah? Tanya Steve. Jadi dia, kata Herdi bergetar. Maaf dia adalah putriku, sedang aku menemukan Mela dalam keadaan mengenaskan saat itu. Jawab Steve. Pak Salim dan Bu Nur terkejut mendengar perkataan Steve, mereka merasa sedih mendengar perkataan Steve. Kau bohong Steve, kata Herdi. Itu terserah Anda, mau percaya atau tidak, yang pasti Mela ku temukan dalam keadaan yang mengenaskan, kau tahu luka di sekujur tubuhnya, luka kepala, serta kehilangan banyak darah, terang Steve yang membuat Herdi terduduk lemas. Tidak, itu tidak mungkin, kata Herdi. Baiklah Mike bungkus makanan yang dipesan Elvi serta orang tuaku, dan Elvi ayo kita pulang. Karena Dedi sudah menyelesaikan pekerjaan Dedi, kata Steve mengendong Elvi. Kenzo sedang dipelukan Bu Nur karena dia ketakutan, melihat Herdi yang sempat membentak Steve. Nak Steve bisakah kami mengantar Kenzo pulang karena sepertinya dia ketakutan, kata Bu Nur. Tak perlu kalian menampilkan kepalsuan. Aku bisa membawa putraku pulang sendiri, kata Herdi mengendong Kenzo. Pak Salim dan Bu Nur tak menyangka Herdi punya temperamen yang buruk, bahkan di depan putranya. Papa aku ingin bertemu kakek dan Mbak Uti, rengek Kenzo yang sudah duduk di dalam mobil. Diam Kenzo, bentak Herdi. Kenzo langsung diam melihat wajah marah Herdi, bahkan bocah itu menangis sangat lirih. Herdi tak menyangka membawa Kenzo untuk berbelanja ternyata membuatnya mengetahui kebenarannya. Herdi mengutuk dirinya yang tak bisa melindungi keluarganya terutama Mela. Kenapa takdirku seperti ini, harus kehilangan orang sangat kucintai, kau bodoh Herdi, tapi kenapa dia bersikap seolah tak mengenalku? Apa karena Steve lebih kaya dariku, batin Herdi. Herdi mengantar Kenzo pulang dan langsung meminta Tio menemaninya ke Paris guna menyusul Mia dan Mela. Kini mereka sudah berada di dalam jet pribadinya, perjalanan begitu terasa lama. Herdi dan Tio sampai di Paris sudah malam hari. Mereka memutuskan untuk menginap di salah satu hotel sebelum menemui Mela esok hari. Steve sudah menyuruh Mela untuk kembali ke Indonesia saat itu juga, mereka terbang ke Indonesia pada pukul 10 malam waktu Paris. Mia dan Laila tak berani menanyakan keputusan dari Mela, pengawalan untuk mereka menuju bandara diperketat bahkan Mia dan Laila diminta untuk mematikan ponsel mereka. Kini mereka berada di dalam jet pribadi, Herdi dan Tio tak menyadari bahwa Mela sudah kembali ke Indonesia. Pagi hari Herdi dan Tio mencoba mendatangi mansion milik Steve tapi mereka diusir, tak menyerah mereka menuju perusahaan Johnson Corp tapi tak menemui Mela. Herdi mencoba menelpon Mia tapi nomor HP Mia tak aktif. Sial, kenapa nomornya tak aktif, maki Herdi. Dan aku tak bisa melacaknya, jawab Tio.
Kita harus mencarinya kemana, bingung Herdi. Kita ke rumah orang tua Steve, aku sudah menemukan alamatnya, kata Theo menunjukkan sebuah alamat. Mereka menuju ke rumah milik orang tua Steve. Di sana lagi-lagi Herdi dan Theo dihadang puluhan bodianguard, tapi Herdi tak putus asa. Mela, keluar kamu. Aku ingin berbicara penting, teriak Herdi. Herdi terus berteriak hingga Tuan Victor menghampiri Herdi dan Theo. Kenapa kalian berteriak-teriak di depan Kastil Johnson? Tanya datar. Tuan, aku mohon, biarkan aku berbicara dengan Mela, aku ingin meluruskan masalah kami, kata Herdi. Pengawal, biarkan mereka masuk, aku ingin lihat apa yang ingin mereka katakan, kata Tuan Victor. Herdi dan Theo sudah duduk berhadapan dengan Tuan Victor. Yo dan Fiona. Coba jelaskan apa maksudmu, tanya Yo. Maaf Tuan, saya adalah suami dari Mela dan mungkin ayah kandung Elvi, jelas Herdi. Ya kami tahu, karena Steve pernah menceritakan masa lalu Mela, jawab Tuan Victor. Terus sekarang apa masalahmu? Tanya Fiona dingin. Aku ingin meminta Mela kembali padaku, dan juga putriku, karena aku sangat mencintai mereka, kata Herdi. Cih, kau bercanda, setelah kau menikahi wanita yang ingin membunuh Mela dan Elvi. Sekarang kau mengemis pada kami, kata Tuan Victor. Tapi mereka adalah milikku, jawab Herdi. Kau sudah kehilangan hak itu ketika Mela dibuang ke laut, untuk menemukannya saja saat diculik kau tak bisa, hingga ia mengalami hal yang hampir merenggut nyawanya, kata Yo. Herdi terdiam, Herdi menyadari yang dikatakan Yo memang benar. Dan sekarang kau hanya mantan suami Mela. Jangan pernah mencoba untuk mengganggu Mela dan atau kau akan menerima akibatnya, ancam Fiona. Terserah kalian, aku akan tetap mencoba merebut kembali milikku, kata Herdi. Kini Herdi dan Theo kembali ke hotel, hingga pesan dari Mia masuk ke ponsel Herdi. Papa, aku sudah pulang ke Indonesia, karena Miss Mela ada suatu kepentingan, pesan Mia. Brengsek, maki Herdi. Ada apa Her? Tanya Theo. Steve sudah menyuruh Mela untuk pulang ke Indonesia, sekarang kita juga harus kembali, kata Herdi. Jadilah kini mereka kembali ke Indonesia. Theo hanya bisa mengikuti kemauan Herdi. Bersambung.